lihat sebelah kiri kananmu, Bapak baik. Katakan, Bapak kita sangat baik. Saya punya suara agak sedikit serak-serak basah. Agak sedikit drop juga lumayan. Karena puji Bapak kemarin itu saya membuka lagi kita punya komunitas itu di Niki-Niki. Kurang lebih 1 jam atau setengah jam itu dari kota Soe. Bersama dengan tadi teman-teman Kersel Cahaya punya pentolan pentolan dari Kersel Cahaya. Terima kasih Melki dan teman-teman buat kesetiaannya. Sudah melahirkan satu pemimpin yang bisa pimpin nanti di Niki-Niki. Beri dulu pujian bagi Bapak kita. Luar biasa ya. Amin. Ya, kita berdoa supaya Dennis di sana jangan jatuh cinta. Ya, karena juga yang mendampingi dia adalah seorang gadis yang cukup cantik. Ya, cukup cantik sekali. Tapi karena memang ada tameng di depan itu, Nona punya namanya dia pun mama, pendoa syafaat. Jadi agak begitu sukar dan sulit untuk ditembusin. Ya, kita berdoa supaya semua baik adanya. Amin. Bisa kita masuk ya lebih dalam. Coba lihat sebelah kiri kananmu. Siapkan hatimu, siapkan pikiran kamu. Ya. Amin dulu. Minggu lalu Anda pasti bisa mengingat kembali apa yang sudah Anda terima minggu lalu. Matius pasal 24, saudara, ayat yang ke-12 menjadi satu hal yang sangat penting untuk diperhatikan. Matius pasal yang ke-24, ayat yang ke-12 menjadi sesuatu yang sangat penting. Ayat 13, coba. Yang bertahan, ya 13 menjadi sesuatu yang sangat penting buat kita pelajari. 2, 3, tetapi orang yang bertahan sampai kesudahannya. Oke, artinya orang yang bertahan sampai akhir itu yang akan selamat. Kasih tahu sebelah kiri kanan. Sonde bertahan, lewat. Jadi harus apa teman? Bertahan, oke. Minggu lalu kamu belajar sesuatu yang penting. Apa yang harus ketong pertahankan dalam ketong pun diri supaya bisa selamat? Minggu lalu kita pelajari dengan satu kalimat yang namanya iman. Katakan sebelah kiri kananmu, iman. Ngomong kuat. Iman. Lagi. Lagi. Oke. Saya kasih refresh sedikit. Seseorang boleh berkata dia percaya sama Bapa, ya hidup itu. Tetapi kalau dia tidak terlahir, kepercayaan atau imannya dia itu tidak terlahir dari sini, hanya sebuah ungkapan pengakuan dari bibir mulut, tanpa terlahir dari sini, kasih tahu sebelah kiri kananmu, ketika datang ujian, dia orang pertama yang lari dan tidak akan bisa bertahan. 1, 2, 3. Kalau iman bukan lahirnya dari sini, hanya cuma sekedar ucapan bibir saja, nanti ada ujian datang, dia orang pertama yang goyah duluan. Kasih tahu sebelah kiri kananmu, engkau harus bisa memastikan dirimu memiliki iman yang terlahir dari dalam hatimu. 1, 2, 3. Pastikan lu punya diri memiliki iman yang terlahir dari dalam hati. 1, 2, 3. Oke. Bisa masih ingat ya? Kan kemarin minggu lalu tuh saya kasih kamu beberapa hal yang penting sekali. Manusia semua pada dasarnya sudah rusak. Katakan, sejak manusia telah jatuh dalam dosa, manusia jatuh dalam dosa, manusia menjadi rusak. 1, 2, 3. Oke, Roma pasal 3 ayat 23 berkata, sebab manusia telah jatuh dalam dosa dan manusia telah kehilangan. Oke. Waktu manusia kehilangan kemuliaan Bapa atau gambar diri Bapa, citranya Bapa, maka yang ada itu adalah apa? Gambar diri manusia yang lebih menonjol. Kalau gambar diri manusia yang lebih menonjol, maka yang lebih berkuasa penuh atas diri manusia bukan lagi Bapa, melainkan siapa? Dirinya sendiri. Kalau manusia punya diri sendiri yang berkuasa penuh atas dirinya, maka yang menguasai dia itu apa?
3 keinginan. Satu apa? Keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Lihat, manusia kehilangan kemuliaan Bapa sejak kapan? Adam jatuh dalam dosa. Perjalanannya manusia menjadi rusak, kakak. Tidak ada satupun manusia yang bisa kembali kepada Bapa tanpa Bapa yang turun tangan untuk apa? Menyadarkan manusia, mengembalikan manusia pada posisinya. Bisa nangkap sampai di sini? Perjuangan Bapa paling puncak yaitu salib ditegakkan di bumi, tek. Kamu masih ingat? Orang akan mengalami perubahan, dia harus melewati fase salib. Amin. Orang akan mengalami pertobatan, dia harus mengalami fase apa, teman? Makanya Alkitab bilang apa? Pikulah salibmu. Harus ada fase salib di dalam seluruh kehidupan kamu. Lihat, masih ingat, di dalam salib itu ada apa? Ada penyesalan, ada pengampunan. Seorang mau mengalami pertobatan harus ada penyesalan dulu. Kalau dia tidak melewati penyesalan itu, tidak mungkin dia mengalami sebuah terobosan dan perubahan dalam hidup. Dia harus menyesali dulu apa yang dia lakukan itu sebuah kesalahan, sebuah hal yang menyakiti hati Bapa, baru dia bisa mengalami perubahan. Kasih tahu sebelah kiri kanan. Orang semua harus melewati namanya salib. Karena di dalam salib ada apa, teman? Ada penyesalan, ada pengampunan. Setuju, katakan amin. Kasih tahu semua kamu harus melewati salibmu masing-masing. Ya dong. Masa lu bilang lu bertobat tapi lu sudah menyesali apa yang lu perbuat. Artinya apa? Lu bilang beta berhenti sekarang, besok lu buat lagi. Kenapa? Tidak disertai dengan rasa penyesalan duluan. Hanya gara-gara ya ikut-ikutan saja. Ataupun dia menyesal tapi pas disindi. Di luar buat ulang. Coba lihat sebelah kiri kanan, itu fasik, munafik. 1, 2, 3. Ngomong kuat. Kuat, sambil lihat muka tuh baru. Fasik, munafik. Itu fasik, itu munafik ya. Nah, jadi saudara perhatikan ini baik supaya teman-teman bisa pahami. Saya nangkap ya. Saya ulangi lagi, saya kasih ingat. Minggu lalu saya sempat mengkisahkan tentang kehidupan murid-murid. Imannya para murid-murid itu berbeda 3,5 tahun. Dengan iman para murid berbeda dengan 40 hari setelah Yasa itu melewati penderitaan atau Yesus melewati penderitaan itu, saudara. Kata Kisah Rasul pasal 1, dia berkata setelah dia melalui penderitaan itu, selama 40 hari dia berjumpa dengan murid-muridnya dan dia mengajar tentang kerajaan Bapa. Bisa nangkap? Dia mengajar tentang dirinya sendiri. Beda. Sebelum ada salib dan sesudah ada salib, murid-murid berbeda 180 derajat. Yang ini imannya ada tetapi tidak sungguh-sungguh. Masih penakut, masih gelisah, masih khawatir, masih takut dibunuh. Buktinya apa? Ketika Yesus atau Yasa kita ini ditangkap, semua murid-murid tidak ada yang bersama dengan dia, lari. Kecuali Yohanes karena ditangkap oleh Bunda Maria, kemudian dipegang, tidak boleh kemana-mana kamu. Teman itu Bunda Maria pilih puncak. Yang lain lari, sembunyi, takut. Yang lebih ekstrim Petrus. Ada satu perempuan tua yang tidak punya kekuatan. Kamu yang biasa sama-sama dengan dia. Kamu, tidak. Kau salah lihat orang. Petrus pun pernah mati nih. Tapi coba kamu lihat setelah salib. Petrus berani tidak mati? Berani, bos. Tidak ada yang dia takuti dalam dia pun diri. Dia berhasil mengalahkan dia punya ketakutan. Itu Petrus. Saudara lihat, itu beberapa hal saya mengingatkan teman-teman. Saya mau masuk inti bagaimana kamu memiliki sesuatu yang harus kamu pertahankan. Yang pertama itu iman. Ya, kenapa iman itu penting, kakak? Coba kita buka dulu, saya kasih ayat dulu. 1 Yohanes pasal 5 ayat yang keempat. 1 Petrus ayat yang kelima, pasal 5 ayat yang ke-9. Kita baca ini ayat dulu, 1 Yohanes 5 ayat 4, saudara. 2, sudah dapat katakan amin? 2, 3. Sebab yang lahir dari Bapa mengalahkan dunia. Dan inilah. Kenapa iman itu begitu penting menjadi satu landasan dulu dalam kita penghidup? Karena dengan iman kamu mengalahkan.
Omong kuat, mengalahkan. Kasih tahu dengan imanmu, kamu mengalahkan dunia. 1, 2, 3. Omong kuat, dengan imanmu kamu mengalahkan dunia. Lagi, dengan imanmu kamu mengalahkan dunia. Lagi. Pertanyaannya, imannya model apa sampai kau bisa mengalahkan dunia dan kau bertahan? Kan bertahan bukan hanya sekedar bertahan, tapi bertahan dan melawan. Supaya kamu tidak menjadi orang yang tergeser dari iman kamu. Maka oleh karena itu kau harus memiliki iman yang benar. Iman yang benar itu terlahir dari mana? Ini dari hati yang bersih ini kakak. Di dalam hati ini ada iman. Di dalam hati ini ada damai sejahtera. Dalam hati ini ada sukacita dulu, baru bisa. Kasih tahu, hati yang bersih dulu kak. Selama Anda punya hati itu tidak bersih kakak. Kamu punya hati masih penuh seperti Markus pasal 7 ayat yang ke-20 buka saudara. Markus pasal 7 ayat yang ke-20 ini hati yang bikin orang tidak punya iman. Ini begini. Sudah dapat katakan amin. 2, 3. Katanya lagi apa yang keluar dari seorang itulah ayat 21. Sebab dalam hati orang itu apa kakak? Timbul semua yang terus. Saudara lihat saya. Bagaimana kalau isi hatimu ini penuh dengan begini? Dan di satu sisi kamu juga harus percaya sama Dia yang kudus dan yang benar. Tetapi di isi hati kamu penuh dengan ini. Apakah imanmu itu akan menjadi iman yang bisa mengalahkan dunia? Sekali lagi, kalau isi hatimu model begini, apakah kamu bisa mengalahkan dunia dengan imanmu? Jadi kau punya hati ini terbagi dua kak. Ada satu yang begini, ada satu juga percaya. Banyak orang Kristen kan begitu kak. Dia percaya dengan pengakuan bibirnya bahwa dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi dalam depung hati masih penuh dengan hawa nafsu. Masih penuh dengan iri hati. Masih penuh dengan hujat. Masih penuh dengan kesombongan. Masih penuh dengan keserakahan. Masih penuh dengan persinahan dan percabulan. Masih penuh dengan segala sesuatu yang bersifat dunia. Kasih tahu, iman mengalahkan dunia. Tapi dunia masih penuh di lubuk hati. Karena lu kalahkan, coba. Coba lihat sebelah kiri kanan. Kasih keluar semua itu. 1, 2, 3. Omong kuat. Kuat. Jangan pelihara sampah dalam hati kamu. 1, 2, 3. Sambil lihat kau pun diri. Jangan pelihara sampah Ayu. Ingat Ayu, jangan pelihara sampah. 1, 2, 3. Jangan kamu sebut nama Ayu ya. Kamu punya nama masing-masing. Saya hanya kasih contoh Ayu. Tapi nama kamu kan masing-masing. Atau kamu semua seragam nama Ayu. Laki-laki semua Ayu di sini. Tidak tahu? Oke, sebut nama kamu masing-masing dan bilang gini. Seperti yang saya ngomong. 1, 2, 3. Jangan apa? Randi Abraham, jangan piara sampah. Amin dulu Randi. Ya toh? Jangan pelihara sampah. Kayak gitu. Jadi kemarin saya bawa Randi pergi di Soe. Dalam kita punya ibadah di dalam persekutuan Lasarves di Soe. Saya jadikan dia contoh. Bagaimana Tuhan bisa pulihkan seorang homoseksual. Kemudian bisa dipulihkan Tuhan dan bisa mau mengambil bagian. Dia masih dalam tahap pemulihan, maka dia di sini. Supaya dia jangan melakukan onani, masturbasi. Tidak melakukan jatuh cinta dengan laki-laki lagi. Ya kan di sampingnya ada saya. Lu mau jatuh cinta? Jadi setiap kali saya tanya, sudah jatuh cinta dengan perempuan atau belum? Sudah mulai. Oke. Ya susah kalau orang homo baru, ini kan kita susah. Kita harus pendampingannya ekstra. Doanya juga ekstra. Begitu. Tapi kan bukan berarti orangnya kita binasakan. Lu situ begitu persetan dulu. Nggak bisa kak. Semua orang punya hak untuk selamat kak. Yang tidak benar itu adalah kelakuannya. Penyimpangan-penyimpangan seksualnya.
Yang harus kita selamatkan siapa? Manusia. Kasihan bapak saya mati buat semua orang kok. Tidak bisa bilang, saya mati khusus untuk orang benar. Oh dia datang jadi kepada orang berdosa kok. Kasih tahu sebelah kiri kan, lu terlalu kudus kok. Saudara yang dikasih, kita kembali ke iman dulu. Itu tadi Randy Abraham supaya jangan simpan sampah. Iri di sini, benci sama papanya, benci sama mamanya, benci sama orang yang menjahili dia dulu ya. Kasih tahu, bersihkan, angkat semua. Kasih tahu sebelah kiri, lu pasti bisa angkat semuanya. Omong kuat. Omong kuat. Pasti. Ini tantangannya teman. Satu sisi ketumpu iman ini harus kuat dan tersimpan rapi dalam ketumpung hati yang bersih. Ini iman ini harus ada di sini. Tetapi masalahnya masih ada di sini kekhawatiran, kebimbangan, persinahan, percabulan, perselisihan, iri hati. Ketika nanti kegoncangan datang, ujian datang, mana yang lebih kuat di sini kakak? Lupu imankah? Lupu pengharapankah? Lupu kasihkah? Atau kekhawatiran lebih besar? Atau ketakutan yang lebih besar? Makanya kenapa Bapak bilang apa? Dengan hati orang dibenarkan, dengan hati orang percaya. Dengan hati orang percaya, dengan hati orang dibenarkan dan diselamatkan. Sumbernya di sini dulu kakak. Makanya yang harus kita pertahankan dan bertahan itu ini. Amin. Nih. Makanya Amsal bilang apa? Jagalah dengan segala. Karena banyak ancaman yang akan mengancam Anda. Untuk apa teman? Supaya lupung hati ini masih tetap ada ini semua. Kan kamu ketika mendengar, wih saya harus keluar iri hati, keluar. Tetapi bilang saya keluar iri hati, besok orang beli sesuatu yang bisa membuat lu jengkel. Ya toh? Atau dia kelihatan lebih ganteng, kok dia lebih ganteng ya? Atau dia kelihatan lebih cantik, kok dia lebih cantik ya? Maka lu juga mulai menimbulkan rasa iri. Kasih tahu sebelah kiri kananmu. Lu kasih keluar apa ini detik sebentar, ini detik juga akan ujian. Kasih tahu. Ini kayak UT ini, UT. Tanpa dosen ini kak. Langsung ini. Kasih tahu sebelah kiri, ini persis kayak UT. Tanpa dosen, langsung ujian. Ya, coba lihat sebelah kiri kananmu. Kasih keluar apa langsung ujian, 1, 2, 3. Kasih keluar apa dalam hati langsung apa? Coba lihat sebelah kiri kanan, kasih keluar apa? Ujian memang. Makanya saya bilang sama teman-teman, lihat saya mau supaya kamu mengerti ini. Kenapa ada iri hati? Siapa yang taruh iri dalam ketumpuk hati? Siapa? Melki. Yang taruh iri di lubung hati siapa? Omong kuat. Kau Melki. Melki. Siapa Melki? Diri sendiri. Siapa yang taruh benci? Siapa yang taruh persinahan? Siapa yang taruh itu kesombongan? Orangkah? Kakak, orang itu hanya dipakai oleh setan untuk kau taruh iri di sini. Kau taruh hawa nafsu di sini. Makanya kau jalan sedikit ada perempuan son pakai celana, jalan. Ya toh? Laki-laki son pakai celana, jalan-jalan. Son pakai baju. Tujuannya untuk apa kakak? Supaya ada yang kau taruh dalam lubung hati. Nah sekarang beta tanya, kau yang memulai, kau pula yang harus mengakhiri. Kasih tahu sebelah kiri kanan. Kau yang tanam, kau pula yang harus mencabut sendiri. 1, 2, 3. Jadi kau bilang begini, Tuhan Yesus tolong beta. Hai, kau yang tanam, kau bikin susah saya punya Bapa saja. Kasih keluar. Kalau kau minta Tuhan kasih saya kekuatan, itu yang betul. Bukan Tuhan cabut. Kau yang tanam, kok kau suruh Tuhan cabut karena mana? Kau yang harus berjuang untuk mengeluarkan itu dari dalam hati kamu. Dengan kekuatan yang berasal dari siapa? Dari Bapa di sorga. Setuju katakan amin. Itu yang betul, itu pemikiran yang betul. Beta rasa Tuhan son cabut-cabut beta pun kesombongan. Coba lihat sebelah kiri kanan. Lu yang harus cabut itu kesombongan. Karena lu yang tanam.
Namanya kau yang tanam berarti kau yang sudah tahu depo akar sampai di mana. Kau yang kasih pupuk, kau yang kasih air, kau yang kasih makan. Toh? Kesombongan kamu tahu cara kasih makan kesombongan. Ya. Kau jalan sedikit kau mulai kasih tunjuk kau punya rantai-rantai untuk rantai kapal. Ya toh? Orang jalannya biasa gitu begini. Kau lewat ban Paris. Kan saya bersaksi saya punya anak rohani yang di Bali. Telepon saya pakai kutang. Dia ada di kantor. Saya bilang gini, lu bisa turun lu punya kalung rantai kapal tuh kok. Emasnya besar-besar begini. Beta tahu lu sukses, lu bisa kasih tahu, beta pakai kutang. Oh tidak apa-apa kak, tidak apa-apa. Tapi saya ingin kasih tunjuk semua saya punya kantor ini. Lu kasih tunjuk sudah, mana-mana ini. Gaga tidak kakek ini gaga, oh gaga. Saya tim penilainya. Berarti dia merasa kalau saya tidak bilang gaga, dia rasa kekurang, dia akan bikin lebih gaga toh. Sebab ini bagus ya, coba lu pindah ke Kupang separuh. Supaya kita pun kantor, supaya kantor ketong yayasan bagus juga. Oh kakak tinggal ukur saja, tinggal saya kirim alatnya, barangnya. Oh baik juga ya. Artinya dia mau sombong, katong tekan satu kali begini tuh. Ya kan orang mau sombong-sombong langsung ujian datang toh kakak. Ujiannya apa? Ujian memberi. Kok mau gaya-gaya? Memberi. Ya toh? Ada di sini yang di mana nama anak kerselnya si Astuti. Oh saya gaji begini. Oh saya dapat berkat begini. Oh saya dapat bonusnya begini. Oh begitu beli karpet. Oh ada beta sini. Lihat. Cara pukulnya gampang sekali. Jadi kasih tahu sebelah kiri kan kalau orang terlalu banyak omong tentang doi, langsung suruh dia memberi. Amin. Jadi kau yang menanam, kau yang cabut. Siapa yang suruh kamu tanam itu iri hati? Siapa yang suruh kamu tanam itu kebencian? Susah kau sonde, sekarang ikut Tuhan suruh cabut semua. Siapa yang suruh kau tanam itu persinan? Tahu cara tanam persinan? Lu nonton film bokep tiap hari. Lu cari, mungkin lu nonton, tapi di Instagram itu kan semua telanjang-telanjang di situ. Sekarang Facebook, sedikit-sedikit bacium, sedikit-sedikit ini. Saya suka sih hapus Facebook. Katong lihat apa keluar ini. Hai, suanggi ini mah. Hapus. Baru beta mau download ulang, beta selupa paspor, beta selupa. Selamat. Aduh. Beta pemaksud tadi itu berdoa habis Tuhan beta sementara ya. Tapi beta ulang lagi, son bisa besok ingat, son ingat lagi. Oh baik sudah. Artinya Tuhan suruh itu. Tidak ada penyesalan. Kalau itu tindakan yang benar, amin. Kalau menyesal karena tidak bisa akses Facebook itu berdosa kak. Harusnya lu bersyukur toh, amin. Lu dilepaskan dari rantai kebinasaan. Kakak harus punya iman di sini secara utuh. Dia yang menguasai ketumpung hidup. Ini PR besar buat kamu dan saya. Katakan sebelah kiri kanan. Ini PR besar buat kita. 1, 2, 3. Karena apa yang kita tanam setiap hari harus kita cabut. Semua yang tidak benar dalam ketumpung hati harus cabut terus. Kasih keluar ujian. Kasih keluar ada ujian. Kasih keluar ada ujian. No problem. Cabut sampai akar-akar. Setuju katakan amin. Harus tidak. Kakak karena posisinya ini dari hati orang itu percaya. Dari hati orang dibenarkan, dari hati orang diselamatkan. Hati yang model apa sampai orang itu percaya, sampai orang itu dibenarkan, sampai orang itu diselamatkan. Ini sumbernya. Oke, di dalam hatimu harus ada iman. Amin. Sekarang pertanyaannya, untuk supaya iman ini masuk seutuhnya dalam lubuk hati, tato ada ini nih. Dia sudah ada tempat lagi. Makanya jangan heran orang Kristen banyak sedikit-sedikit cari dukun. Sedikit-sedikit masih percaya cicak. Omong-omong teke. Lu lihat toh, toke toh. Sedikit jangan sapu rumah malam-malam. Nanti berkat lari. Apa hubungannya kotoran yang harus ketong buang? Memang pada waktu itu ketong pas pulang kerja juga malam. Harus kasih bersihkan kamar memang pas malam. Lu karena percaya bilang nanti berkat lari. Urusan berkat itu Tuhan yang kasih. Bukan urusan sampah yang ada di lupung kamar. Amin dulu. Tapi nanti kalau jahit malam-malam nanti orang tua dong omong begini dia punya filosofinya. Itu kenapa? Jangan kerja malam-malam karena malam itu untuk tidur. Jangan jahit itu malam-malam pakai itu lu punya jarum. Nanti
Ada yang saya bilang nanti apa Nadia? Nanti umur pendek lah, jodoh lari lah, segala macam hal. Padahal supaya kau punya tangan itu tidak tertikam itu barang tajam dong. Tetapi dongeng itu akhirnya menjadi sebuah dongeng yang diserapi dalam diri manusia. Saya sapu malam-malam di Soe, Randi bilang gini, tidak apa-apa kok. Ini kan kita tempat LH kantor yayasan itu kan di tengah hutan. Kamu tahu tuh di tengah hutan, Randi sulit kiri kanan pasti. Kakak sapu malam-malam tidak apa-apa. Buka pintu semua sapu. Siapa ajar saya dulu bilang sapu malam-malam tidak boleh? Tidak boleh pamale. Pamale apa sapu? Kamu harus jadi orang yang punya iman karena iman mengalahkan dunia. Setuju katakan amin. Dunia bilang apa, kau bilang begini. Kamu harus ikut seturut dengan apa yang kau percayai. Siapa yang kau percaya? Dia yang kudus yang benar yang telah berjuang dan berkorban menderita buat kamu di Golgota. Setuju katakan amin. Nah kalau dia saja tidak omong bilang gini, omong-omong nanti toke berbunyi, lu harus percaya. Mana ada di ayat? Ada ayat. Nanti ingat ya, gini, kalau orang pergi bersihkan kubur, silakan bersihkan. Tetapi kalau pergi bersihkan sambil omong, Opa Sony ada nih beta susah. Opa bisa bangun kok. Kakak ini Opa 40 tahun yang lalu mati. Lu suruh bangun, itu salah. Kalau lu aja duduk bersihkan, dengan keluarga bersihkan, setiap hari Natal kan biasa orang mau pergi bersihkan toh. Bersihkan, silakan bersihkan. Tapi kalau kamu pergi kau duduk-duduk, beta kira dia ada di sini. Dia sudah di alam lain. Yang datang itu pasti setan. Saya bisa pastikan bahwa itu setan. Hanya dia pakai rupanya opa, dia pakai rupanya nenek, dia pakai rupanya papa, mama, saudara laki-laki, saudara perempuan. Apalagi lebih memanipulatif itu begini. Tiba-tiba ada orang kerasukan. Ini nenek. Pasti yang di Malaka paling banyak kan. Ini nenek ini. Diam. Nenek mau bicara. Kakak. Kekristenan waktu itu langsung luntur. Saat itu hilang Pak. Orang son percaya Tuhan memang Kak. Orang son percaya Tuhan memang. Sonde memang. Yang non percaya ini satu yang kerasukan dia punya nenek. Ini nenek yang ngomong bilang gini ya. Itu anak nanti lahir jangan gunting di perambut. Ya karena ada satu anak LH di Soe begitu. Saya lagi mau doa mereka sudah ini potong rambutnya. Jangan Kak. Jangan karena Bapak bilang biar kau kata nanti baru pakai adat. Hah? Namanya Yohan. Yohan, lihat mata. Dia kan takut, dia kan juga pakai ini. Ya kakak, ya. Yohan dengar saya, ya kakak, potong. Istrinya bilang, potong. Kau percaya bahwa anakmu sakit? Iya orang tua bilang begitu. Ya karena lu percaya, maka iblis juga membuat menjadi nyata. Iblis itu kakak bekerja sesuai iman kamu. Lu jalan-jalan lu percaya ini pohon ada setan. Ini pohon pasti ada setan. Bulu badan berdiri kalau di sini. Kakak karena imanmu maka iblis pun datang. Lu lewat yang ketiga kali pohon goyang. Maka itulah yang meyakinkan kamu semakin percaya bahwa benar ini pohon ada setan. Coba kamu tidak percaya, jalan saja. Setan juga akan diam-diam saja. Dia mau ganggu lu. Dia sudah percaya sampai tanda ganggu. Kasih tahu sebelah kiri kanan. Jadi yang ada di sini ini mempengaruhi seluruh hidup kamu. 1, 2, 3. Jadi kita mau ngomong banyak nih sebenarnya PR kita kasih keluar ini dulu deh. Amin. Kasih keluar dulu hawa nafsu dalam Anda pun diri. Saya mau berhenti semua ini hal yang tidak benar. Kasih keluar. Besok dia akan datang nantang sama kamu. Atau bukan besok langsung. Bisa. Ini hati nih kakak. Hati ini. Kata Bapak Samuel. Manusia lihat fisik. Tetapi aku melihat hati. Dari hati ini terpancar kehidupan seseorang. Kalau hatinya penuh begini,
maka dia pun kehidupan seperti itu. Tapi kalau dalam dia pun hati hanya ada iman, hanya ada kasih, hanya ada pengharapan, hanya ada damai sejahtera dan sukacita, kamu akan lihat orang ini punya kehidupan akan berbeda dengan yang lain. Setuju, katakan amin. Ketika datang himpitan, ketika datang duka cita, ketika datang segala macam hal yang membuat dia begitu sukar dan sulit secara manusia, tetapi itu tidak akan pernah membuat dia punya iman bergeser sedikit pun. Setuju, katakan amin. Tidak akan bergeser. Katakan sebelah kiri kanan, tidak akan bergeser. Omong kuat. Tidak akan apa? Kalau imannya isinya apa? Iman isi apa? Ini hati isi apa? Iman. Kasih tahu. Hati ini ada iman, hati ini ada kasih, hati ini ada damai sejahtera dan sukacita. Ini tidak ada di sini ini. Ya. Ini ada di dalam Bapa. Ayo. Sudah duduk situ. Kasih tahu sebelah kiri kananmu. Di dalam hati harus ada iman, bukan yang lain, kakak. 1, 2, 3. Di dalam hati kamu harus ada kasih. 1, 2, 3. Di dalam hati kamu harus ada damai sejahtera dan sukacita. 1, 2, 3. Amin, kakak. Ini PR ketong. Selama ini bulan kakak ketong berjuang keluar semua ini ketong puatin. Masih dendam, pergi minta maaf di siapapun yang kamu merasa bahwa dia itu memang paling kurang ajar melupung hidup. Pergi minta maaf. Saya bilang sama Randi, pergi minta maaf. Saya sudah WA dong, pergi ketemu sama lupa mama sana. Dong mau terima, sudah terima, pergi. Maafkanlah dong. Basuh mereka punya kaki dengan air matamu. Dia bilang, ini saya tidak ada air mata lagi kakak. Oh sudah lu pakai air, kemudian lu sengaja menangis begitu. Kemudian lu basuh dong pun kaki dengan air. Kakak, kasih keluar dulu kak. Kenapa kakak? Kenapa harus keluar? Supaya iman bisa masuk. Supaya kasih bisa ada. Supaya sukacita ada. Supaya ada damai sejahtera di sini. Ketika lu itu semua menguasai kamu kakak, mantap sekali hidup kamu kak. Mau datang badai, mau datang masalah, mau datang himpitan, bertubi-tubi. Bukan kau bilang kau tidak rasa berat, tetap rasa berat. Tetapi tidak mempengaruhi posisi dan kondisi hati dan pikiran kamu. Kamu tetap berfokus hanya kepada Bapa. Makanya 1 Yohanes bilang apa? Iman itu mengalahkan dunia itu nyata terjadi dalam Anda penghidup. Setuju, katakan amin. 1 Petrus pasal yang ke-5 ayat yang ke-9. Oke, 2, 3. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu. Iman yang teguh kalau semuanya keluar. Kasih tahu, kau bisa lawan setan dengan iman yang teguh. 1, 2, 3. Iman yang teguh kalau semua yang tidak benar itu sudah keluar dari hatimu. 1, 2, 3. Oke, saya masuk yang kedua, saya cepat. Ada yang namanya ancaman kakak. Lihat saya, konsentrasi. Sekarang ini kamu sudah bersih nih. Ini iman masih, hati masih kotor. Kemudian melewati salib, kamu sudah di posisi sini. Berarti di hati ini sudah ada apa kakak? 1, iman. 2, pengharapan. 3, kasih, damai sejahtera, sukacita. Sudah di sini. Ada amin? Di sini. Persinahan, percabulan, perselisihan, iri hati, kedengkian, hawa nafsu, kebebalan. Kemudian dia berjalan. Dia ikut Bapa benar-benar. Dia melewati salib. Ada penyesalan, ada pengampunan. Dia berubah di sini. Masuk semua di sini. Namanya apa kakak? Iman, pengharapan, kasih, damai sejahtera, sukacita. Bisa nangkap sampai sini? Oke, pertanyaan yang berikut. Kamu masih tinggal di bumi atau pergi ke Yerusalem yang baru? Selama lu masih injakan lu punya kaki di bumi, berarti masih ada peluang untuk lu bisa jatuh. Masih punya peluang untuk apa? Lupung hati yang sudah bersih punya iman ini masuk bisa. Berarti masih ada ancaman tidak kakak? Bukan Yudas. Ini bukan Yudas Iskariot, tapi ini Yudas, ini murid Bapak kita yang lain. Yudas 1 ayat yang ke-3 sampai dengan yang ke-5, kita lihat ini ancaman yang bisa membuat kamu tergoyahkan. Goyah.
Sekalipun sudah punya ini semua, ada yang disebut dengan penyusup. Kita baca ayat yang ketiga dulu ya. Yudas ini satu pasal saja. Jadi tidak perlu takut-takut. Ayat yang ketiga baca, 2-3. Saudara-saudara yang kekasih, sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menulis kepada kamu tentang keselamatan kita bersama. Aku merasa terdorong untuk menulis ini kepada kamu dan menasihati kamu supaya kamu tetap berjuang untuk apa? Mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Ayat yang keempat kamu lihat. Ada orang-orang tertentu yang telah menyusup di tengah-tengah kamu, yaitu orang-orang yang terus mereka adalah orang-orang yang fasik. Dan menyangkal. Kakak, lu ada di sini. Tetapi lu masih tinggal di bumi, Kak. Ada ancaman di sini. Ancaman itu namanya penyusup, Kak. Lihat, sebab ternyata ada orang tertentu yang telah masuk menyusup di tengah-tengah kamu. Ini bicara tentang pribadi, Kak, orang. Tapi sebenarnya ini sebuah gambaran bahwa ada sesuatu karakter yang masuk. Akibat dari apa, Kakak? Bisa saja karena pergaulan. Bisa saja karena lu punya media sosial. Bisa saja lewat berbagai macam manipulasi yang dibuat oleh maut. Supaya lupung iman ini ada terbuka celah dalam lupung hati, dia masuk. Jadi kakak, ini bukan hal soal beta sucabut habis itu beta haleluya amin beta bermenang dengan lawan setan. Kakak, kau sudah cabut, kau sudah masukkan yang benar dalam lupung diri. Habis itu lu mulai pasang kuda-kuda. Untuk apa? Lawan si iblis. Amin. Kenapa? Karena ada serangan balik. Karena ada penyusup. Serangan balik itu ada dua. Terang-terangan kau bisa berkelahi kiri kanan. Tetapi kalau dia seperti intelijen yang masuk tanpa suara, tanpa kata. Tanpa fisik. Tetapi tiba-tiba lu punya iman lemah. Tiba-tiba muncul kekhawatiran secara tiba-tiba. Tiba-tiba muncul secara tiba-tiba kegelisahan dan kebimbangan. Lu mau apa kakak? Tiba-tiba lu menjadi orang yang pelit. Tiba-tiba lu menjadi orang yang tidak punya kasih. Tiba-tiba lu menjadi orang yang penuh dengan kekhawatiran, tidak punya pengharapan di dalam dia. Tiba-tiba lu kehilangan damai sejahtera dalam lu diri. Karena mana kakak? Kalau lu sudah mulai merasakan seperti itu, berarti ada penyusup. Ngomong sekeliling. Penyusup itu sedang mengintai kamu every time dalam hidup kamu. 1, 2, 3. Bisa nangkap sampai sini? Tadi ada anak amarasi bilang gini, kakak, ini bapak yang biasa nopang kami, kita ini sudah mati. Amin. Orang sudah sorot kami. Yes. Tidak perlu takut. Tidak perlu khawatir. Duka cita itu mendahului sukacita. Bapak akan membalikkan keadaan. Kalau kamu percaya. Kalau pikiranmu, kamu dengan pikiran yang benar. Jangan sumati lu juga lemah. Coba kasih tahu sebelah kiri kan, lemah. Sudah taruh iman di sini. Sudah taruh kasih di sini. Sudah taruh pengharapan, sukacita dan sejahtera. Tiba-tiba ada mati. Lu langsung drop. Itu penyusup, Pak. Ada yang menyusup, ada yang terbuka. Jangan. Makanya dia kasih tahu kabar ke saya bilang gini, jangan, santai aja. Hadapi saja. Lututmu lu pakai, jidatmu berlutut. Berdoa bersama penolong kamu. Bersama dia, kamu berjalan bersama, terus. Dan kamu akan lihat mujizat-mujizat yang dahsyat. Itulah perjumpaan pribadi kamu dengan pencipta kamu. Kamu harus melawan itu dengan sungguh-sungguh. Bukan melawan manusia. Tapi melawan semua penguasa udara, penghulu setan, pemerintah di udara. Yang mencoba memanipulasi keadaan supaya kamu, yang kamu punya di dalam hati kamu. Itu diambil semua. Hati-hati. Ada amin? Dulu kamu punya. Lewati salib. Sonde ada lagi yang itu. Yang ada iman, pengharapan dan. Sekarang saya tanya kamu. Yang pemilik ini namanya setan, Kak. Apakah dia mau sungguh-sungguh kau terlepas dari dia? Tidak pernah, Pak. Dia mau kau harus dengan dia selamanya. Karena dia tidak mau di api neraka hanya dia sendiri. Mana ada dia mau kau bersama-sama dengan Bapa saya di Yerusalem yang baru, di bumi baru, langit baru.
dia tidak akan pernah mengizinkan kakak supaya kamu tahu. Dia punya satu rasa iri hati yang tinggi, itu namanya maut. Dia punya rasa kebencian terhadap kamu dan saya. Makanya musuhnya iblis itu kau dan saya. Mana ada dia mau kau pergi Yerusalem yang baru. Makanya kau sudah punya ini semua yang diinginkan oleh Bapa. Dia akan berjuang memanipulasi keadaan. Supaya kau buka celah sedikit. Maka semua yang kau sudah kasih keluar masuk ulang. Dan kalau sudah masuk kau tidak cepat sadar kakak. 7 roh lebih jahat kakak akan masuk lebih gila. Dan kamu akan lebih jahat daripada yang dulu kakak. Sana kan sampai sini. Berjuang lepas, isi yang baru. Isi yang baru, ada lagi ancaman. Makanya kenapa Bapak bilang, jaga lupung hati. Jaga dengan segala. Kamu tahu arti waspada? Waspada itu bukan mencurigai orang kiri kanan, tidak. Waspada itu selalu berhati-hati kak. Dia peka dengan segala keadaan. Kasih tahu sebelah kiri. Hati-hati teman. Kita punya kerjaan ini bertumpuk-tumpuk. Oke, 1, 2, 3. Lepas 1, masukkan 1, pertahankan yang 1. Makanya kamu lihat ayat yang ketiga. Berjuang, pertahankan lupu iman yang teguh itu. Jaga. Pelihara. Lindungi. Nah, karena mana Kak Victor untuk kami tong bisa tetap bertahan dalam iman yang benar. Lakukan kak apa yang kau percayai. Maka Yakobus bilang apa? Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Jadi ketika lu sudah punya iman di sini kakak, praktekkan. Ketika lu punya kasih di sini, praktek tiap hari. Lu punya pengharapan di sini, praktek tiap hari. Lu punya damai sejahtera dan sukacita, praktek terus. Terus. Orang kayak begini, Alkitab bilang ini, orang menangis lu juga ikut menangis. Orang tertawa lu juga ikut tertawa. Itu damai sejahtera, yes. Karena lu punya satu empati atau kasih. Bukan berarti orang menangis lu ikut menangis, tapi juga lu sedih nih sampai mau putus patah. Kamu tahu tuh sahabat bagaikan kepompong. Dia pergi karena 1-2 hal. Lu nih sonnya mau makan, lu sonnya mau minum, apalagi kekasih jiwa tuh. Kasih tahu sebelah kiri kanan bisa lain kok. Amin. Kasih tahu sebelah kiri kananmu, jaga hati kamu ya. Karena kalau kamu sudah berhasil kasih keluar semua yang tidak benar, maka yang benar itu masuk. Yang benar itu masuk, kau harus apa aja? Bagaimana caranya kita menjaga? Dengan melakukan apa yang kita percayai. Buka dulu Yakobus pasal yang kedua ayat yang keberapa? 14 sampai 26 yang terakhir ya. Ini cara jaga hati yang berisi iman, yang berisi kasih, yang berisi akan segala hal yang benar dari Bapa, damai sejahtera sukacita. Oke, 2, 3. Apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Lihat, banyak pendeta bilang cukup percaya saja pasti masuk surga. Ini ayat bilang gini, lo harus punya perbuatan. Bukan beramal baru bisa selamat. Bukan, ini bukan perbuatan yang dimaksudkan seperti itu. Atau orang selamat karena perbuatan. Tidak, orang selamat karena iman. Tapi iman disertai perbuatan. Perbuatan yang mana? Lihat terus. 2, 3. Jika seorang saudara atau saudari, ini contoh. Tidak mempunyai pakaian. Ini dia kasih contoh iman dengan perbuatan dan iman tanpa perbuatan. 2, 3. Jika seseorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari. Terus ayat 16. Dan seorang dari antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang. Tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang titik sabar gini. Ini contoh, lu kawan ini butuh ini apa? Uang. Padahal lu ada uang. Lu bilang, beta justru ada uang nih, lu pulang sah. Padahal lu punya. Sama kayak ini. Sebenarnya dia tuh mampu memberikan pakaian. Tapi disuruh pulang. Dadah. Oh, pakai pakaian su, jalan su, makan ya. Padahal dia butuh tuh kita pembantuan. Nah itu bahaya. Iman harus disertai dengan perbuatan. Terus lanjut ke ayat yang ke-17. 2, 3. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka lihat saya. Kalau iman sumati, hati mati tidak sebenarnya.
Hati mati tidak? Berarti dia punya tempat di mana iman itu ada tuh sudah kotor, udah hancur. Kok yang isi di dalam sudah berantakan begitu? Apalagi yang menopang, yang menjadi wadah hati ini. Kasih tahu iman tanpa perbuatan mati kakak. Ayat 18, 23. Tetapi mungkin ada orang berkata padamu ada iman dan ada padaku perbuatan. Aku akan menjawab dia. Tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan. Dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Bisa nangkap bahasa ini? Dia menunjukkan dia punya iman dari dia punya perbuatan-perbuatan kakak. Jadi dia punya iman percaya kepada Bapa, perbuatan itu menunjukkan bahwa dia itu orang percaya, dia punya iman. Amin, bersihkan hati. Terus ayat yang ke-19 guys. 23. Itu baik. Tetapi dan terus 20 lanjut sampai 23, 26, 23. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang apa? Kosong kakak. Terus dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan. Amin. 22. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman kita menjadi apa? Kamu akan mempertahankan iman kamu, hati kamu, semua yang ada dalam hati kamu dengan perbuatan-perbuatan yang benar. Karena ada iman di sini. Setuju katakan amin. Lanjut. Dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut, kalau kamu disebut sahabat-sahabatnya Bapa, ada iman, ada perbuatan. Lanjut kak, 23. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Terus, dan bukankah demikian juga Rahab pelacur itu dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu di dalam rumahnya lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain. Ayat yang terakhir 23. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah. Mari please, bagaimana jaga kau punya hati tetap memiliki iman, tetap memiliki kasih, pengharapan, tetap memiliki damai sejahtera dan sukacita. Lakukan apa yang kau percayai. Ada amin kakak? Ada orang yang harus ditolong, tolonglah dengan sukacita. Ada orang yang harus dibantu, bantulah dengan sukacita. Jangan lu punya tangan begini. Harus terbuka. Semakin memberi, semakin diberkati. Amin. Tapi bukan berarti kamu harus memberi hanya supaya dapat diberkati. Itu namanya bohong. Amin. Iya dong. Masa memberi supaya diberkati? Kasih tahu sebelah kiri kanan. Kita memberi karena kita punya iman di dalam ini. Kita melakukan ini karena kita percaya sama Dia yang kudus dan benar. Amin. Bukan supaya dapat berkat. Kalau orang memberi supaya dapat berkat berlipat kali ganda seperti orang penggandaan uang. Kasih 100 supaya dapat 1 juta. Kasih 1 juta supaya dapat. Kasih 10 juta supaya dapat. Kasih tahu sebelah kiri kananmu. Ayo please. Melakukan apa yang diperintahkan dalam hatimu. Maka jaga itu. Jaganya dengan apa? Melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Melakukan apa yang Tuhan mau. Kalau lu punya kasih di sini. Orang lain minta tolong. Tolonglah dengan sukacita. Bukan supaya lu dapat berkat. Bukan supaya orang lain bisa tolong ketong. Bukan kak. Tapi karena kau menjaga. Kau punya hati yang penuh dengan kasih. Kau menjaga kau punya hati yang penuh dengan damai sejahtera. Kau menjaga kau punya hati yang penuh dengan sukacita. Jaga dengan perbuatan. Orang mau ambil damai sejahtera karena marah-marah. Lu harus jaga dong. Santai responnya. Bukan mulai muka asam. Orang sontogor lu mulai sonde enak. Beta salah apa ya? Kok ini orang sontogor beta? Jangan bangun sesuatu yang menghilangkan damai sejahtera. Kok beta togornya tapi dia buang muka. Beta ini salah apa Kafik? Beta ini mau berdoa tapi dia sonde toe. Kasih tahu sebelah kiri kanan. Yang membuat katong kehilangan semuanya itu katong sendiri. 1, 2, 3. Amin. Jadi responlah segala sesuatu itu dengan pemikiran yang benar. Karena engkau sedang menjaga sesuatu yang mahal yang kau dapati dengan susah payah. Amin. Lihat dengan baik, dengan jeli, respon dengan benar.
supaya apa yang ada dalam lubuk hati tidak hilang begitu saja. Ada amin teman? Mari tundukkan kepala.